Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai surat yang baru. Ya, setelah kita menghatamkan dua surat sebelumnya, yaitu surah Al-Kahfi dan surah Maryam, insyaallah kesempatan kali ini kita mulai surat Thaha. Baik. Makna Thaha, ya, ada sebagian suku di Arab, ya, kabilah atau suku namanya Ak dan Aikal itu, atau Akal, ya, itu mereka menyebutkan salah satu dialek mereka, perbendaharaan yang mereka punya tentang makna Thaha, sehingga terjawab. Ada seseorang yang memanggil Nabi dengan sebutan ya Thaha, At-Thahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam hadis, ya, hadis yang sahih, nama Nabi itu tidak tersebut nama Thaha, tetapi ada sebagian kabilah atau suku di Arab, ya, waktu itu menyebut Thaha itu menyebut untuk seorang laki-laki yang dicinta. Sehingga kita tidak mau membahas boleh nggak memanggil Nabi dengan sebutan Thaha. Kalau disebutkan hadisnya tidak ada, tetapi ada kabilah-kabilah Arab memanggil sebutan ya Thaha itu untuk menyebut orang yang dicinta. Jadi ini kita berbicara tentang masalah kebahasaan, ya, kita tidak berbicara masalah ini memanggil Thaha dapat pahala atau tidak, tapi ini berbicara tentang masalah apa? Masalah panggilan. Jadi sudah terjawab sudah. Apa dalilnya memanggil dengan ya Thaha? Maka Thaha ada satu kabilah atau suku namanya Ak dan Akal atau Aikal, itu mereka memanggil sebutan Thaha untuk lelaki, ya rajul atau ya Habib, untuk seorang laki-laki yang dicinta, sehingga dengan sebutan Thaha. Jadi Thahan Nabi maksudnya adalah Nabi yang dicintai oleh umatnya. Jadi kalau berbicara apa Ustadz hukum menyebut Nabi dengan sebutan Thaha? Nama-nama Nabi itu apa? Al-Muqaffa, ya. Kemudian nama-nama Nabi itu yang disebutkan di dalam sebuah hadisnya memang tidak disebutkan nama sebutan apa? Thaha. Tetapi ini berbicara tentang saat itu, ya, ada kabilah Arab dengan menyebut Thaha ini dengan apa? Dengan sebutan ini. Tetapi kalau yang Thaha yang di surat ini salah satu ayat mutasyabihat, kita tidak tahu maknanya secara asli. Tapi kalau Thaha yang disebutkan dalam beberapa syair-syair itu kan, ya, syair memuji kepada Nabi SAW, maksudnya Thaha adalah ya Habib, yaitu wahai yang dicinta. Tetapi kalau Thaha di awal surat Thaha ini wallahu a'lam bimuradih, ini maksudnya Allah yang lebih tahu. Ya, kita termasuk alif lam mim. Ya, alif lam mim, alif lam ra, ta sin, ha mim. Hanya Allah yang tahu makna dari huruf itu. Ya, tetapi kalau Thaha yang disebutkan dalam beberapa syair-syair pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thaha maksudnya adalah ya Habibi ya Thaha, berarti wahai yang dicinta. Sampai sini insyaallah. Jadi biar nanti ketika apa itu Thaha, ya kan? Thaha kalau dalam surah Thaha Allah yang lebih tahu maknanya. Ya, tidak ada penafsiran khusus Thaha ini apa. Ini termasuk ayat mutasyabihat, ayat yang
diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Toha yang di dalam syair-syair, ada beberapa kabilah Arab saat itu, suku mereka menyebut seseorang yang dicinta dengan sebutan apa? Toha. Baik. Jadi insya Allah setelah ini tidak dipermasalahkan lagi penyebutan Toha untuk dalam beberapa syair seperti itu, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi berkata, surat Taha Makkiyah fi qaulil jami'. Beliau menyimpulkan pendapat dari ulama salaf dan khalaf yang setelahnya. Biasanya Imam Al-Qurtubi ini dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan, merangkum, mengkompilasi pendapat-pendapat ulama salaf dan juga khalaf ini, disebutkan, ada kesimpulan, ada konklusinya apa, ini Makkiyah atau Madaniyah. Ini pendapat Al-Qurtubi biasanya ini yang pendapat kuat. Apa kata beliau? Makkiyah fi qaulil jami'. Surat Toha adalah jenis surat Makkiyah menurut pendapat seluruh ahli tafsir. Jadi bukan lagi mayoritas ahli tafsir, tapi seluruh ahli tafsir. An-Nahas meriwayatkan, juga Ibnu Mardawayh dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas berkata, nazalat suratu Toha bi Makkah. Telah turun surat Toha di Makkah. Ya, jelas ini pendapat dari Ibnu Abbas, pendapat yang kuat, karena beliau adalah imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan pengetahuan agama untuk Ibnu Abbas dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. At-ta'wil itu adalah sinonim dari at-tafsir, ya, tafsir Al-Qur'an. Maka beliau adalah orang yang paling paham dengan tafsir Al-Qur'an. Juga diriwayatkan yang sama oleh Ibnu Mardawayh dari Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, semisal dengan riwayat yang sebelumnya dari Ibnu Abbas. Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa, At-Tabrani dalam Mu'jam Ausatnya, Ibnu Adi dari Ibnu Mardawayh, Imam Baihaqi dalam Syu'abul Imannya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi amin, falamma sami'atil malaikatu al-Qur'ana qalat tuba li ummatin yanzilu 'alaiha hadha wa tuba li ajwafin tahmilu hadha wa tuba li alsinatin takallamat bihadza. Qala Ibnu Khuzaimah ba'da ikhrajihi haditsun gharib wa fihi nakarah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala membaca Taha dan Yasin, surat Taha dan Yasin, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu 2000 tahun sebelumnya. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah dulu membaca, yaitu menyampaikan surat Taha dan Yasin. 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau takdir sudah jadi 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kalau ini 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah bacakan di langit ini, Allah membacakan apa? Surat Taha dan Yasin. Maka ketika para malaikat mendengar bacaan ini, yaitu surat ini, Al-Quran ini, para malaikat berkata, beruntunglah kepada umat yang diturunkan Quran ini. Jadi surat yang di dalamnya ada surat Taha dan Yasin. Beruntunglah umat yang umat itu nabinya diturunkan surat ini. Ya. Dan beruntung juga untuk kerongkongan-kerongkongan. Artinya dada-dada seseorang yang membawa ini, artinya para penghafal Quran.
Beruntunglah mereka para penghafal Quran. Khusus ini adalah surat Thaha dan Yasin, dan juga untuk surat-surat yang lainnya tentunya. Dan beruntung pula untuk lisan-lisan yang mengucap Al-Quran. Jadi lisan, beruntung nih, kebahagiaan yang besar, kemenangan yang besar diberikan kepada lisan-lisan yang menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi ini dibacakan oleh Allah, ya, Al-Quran ini khususnya surat Thaha dan Yasin di kalangan penduduk langit. Bagaimana Allah membacanya? Tentunya tanpa kita dibebani seperti apa sifat Allah membacanya. Allah melihat tapi tidak melihat tidak seperti kita melihat. Allah mendengar tidak seperti makhluknya mendengar. Selesai. Ya kan? Allah adalah zat yang tidak serupa dengan makhluknya. Ya, Allah ini mencipta, Allah mendengar, melihat, ya kan? Ini artinya dalam riwayat yang lain Allah kemudian mendatangi hambanya, turun dan lain sebagainya tanpa kita membayangkan seperti apa. Yang jelas Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi hanya saja di sini, ya, ketika Allah membacakan surat Thaha dan Yasin dan didengarkan oleh para malaikatnya langsung berkata, beruntung sekali umat yang diturunkan kepada mereka ini Al-Quran ini yang di dalamnya ada surat Thaha dan Yasin. Beruntung pula kerongkongan, artinya dada-dada, hati-hati yang dipenuhi dengan Al-Quran. Beruntung pula lisan yang senantiasa berbicara atau membaca Al-Quran. Hanya saja Ibnu Khuzaimah setelah mengeluarkan hadis ini lemah, yaitu hadis yang gharib. Gharib itu hanya diriwayatkan oleh sedikit sahabat, ya. Jadi gharib ini satu orang atau tidak sampai pada, artinya beberapa sahabat meriwayatkan di setiap tabaqah sanadnya. Hanya saja ini menunjukkan dalam fadhail a'mal, dalam beberapa fadilah-fadilah tertentu hadis dhaif ini bisa diterima. Artinya para malaikat ini sampai berkomentar, sampai Allah membacakan itu surat, itu Al-Quran, tentunya yang nanti akan diturunkan kepada umat melalui nabi mereka, ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Jadi ini salah satu kelebihan dari surat Thaha dan surah Yasin yang dibacakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian riwayat yang berikutnya, Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu surat allati dzukirat fiha al-an'am min adz-dzikril awwal wa utitu surat Thaha wa Tawasin min alwahi Musa wa utitu fawatihal Quran wa khawatimal baqarati min tahtil arsh wa utitul mufassala nafilatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diberikan kepadaku surat yang disebutkan di dalamnya adalah Al-An'am. Surat Al-An'am. Apa arti Al-An'am? Binatang ternak, ya. Telah diberikan kepadaku surat Al-An'am. Kemudian telah diberikan kepadaku surat Thaha dan surat yang diawali dengan Tasin, dari alwahi Musa, dari lauhnya lembaran Musa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa utitu as-sab'at tiwal makanat Taurah, telah diberikan kepadaku 7 surat yang panjang, ya. Surat yang pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, itu diberikan kepada Nabi. Surat-surat yang panjang itu seperti kedudukannya Taurat. Jadi Taurat ini suratnya panjang-panjang. Kemudian wa utitul mi'in, telah diberikan kepadaku surat yang ayatnya hanya sekitar 100 saja. Ya,
surat yang lebih pendek daripada itu, ya. Kemudian apa kata Nabi? Makanal Injil, seperti kedudukan surat-surat yang terdapat pada Injil. Jadi surat Injil ini suratnya tidak terlalu panjang, nggak ada yang panjang seperti Al-Baqarah. Tapi kalau Taurat suratnya panjang-panjang. Kemudian wa'uti itu setelahnya bahwasanya telah diberikan kepadaku al-mufassal, maka nafilah, telah diberikan kepadaku al-mufassal, ini adalah kedudukan Al-Quran secara khusus. Jadi surat-surat yang pendek, mufassal ini dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas, itu ayatnya pendek-pendek. Itu tidak ada di Zabur, tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil. Hanya ini kekhususan dan keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mencakup surat-surat yang redaksinya, kemiripannya itu ada di Taurat punya, Injil punya, Zabur punya, dan juga Al-Quran secara khusus yaitu mufassal. Dimulai dari surat Qaf, ya, akhir juz 26 sampai akhir juz 30. Itu adalah hanya ada di kekhususannya ini ada di dalam Al-Quran. Jadi kata Nabi, telah diberikan kepadaku al-mufassal nafilah, yaitu surat-surat yang pendek, ya. Artinya ayatnya yang pendek-pendek ini nafilah sebagai tambahan. Nafilah ini bisa arti makna aslinya adalah tambahan. Kalau dalam istilah fikih ibadah tambahan, maksudnya ibadah yang sunnah. Salat nafilah berarti salat sunnah. Jadi kata Nabi SAW, telah diberikan kepadaku surat Thaha, ya, surah Al-An'am. Kemudian telah diberikan kepadaku surat Thaha dan Tasin yang diawali dengan Tasin dari lauhnya Nabi Musa. Kemudian telah diberikan kepadaku mafatihal Quran wa khawatimal Baqarah. Telah diberikan kepadaku pembuka-pembuka Al-Quran seperti Alif Lam Mim, ya, pembuka-pembuka ini, ya, dan khawatim Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah 3 ayat yang terakhir, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin, dari bawah arsy. Bahkan itu ada riwayat memang surat Al-Baqarah ini khususnya ayat kursi dan 3 ayat yang terakhir. Ayat kursi itu Al-Baqarah 255 dan 3 ayat yang terakhir 284 sampai 286 itu diturunkan dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di atas langit 7. Kemudian diberikan kepadaku al-mufassal, surat yang ayatnya pendek-pendek, nafilah sebagai bonusnya. Jadi Al-Quran ini mencakup surat-surat yang karakternya itu ada di Taurat yang panjang-panjang, yang ada di Injil yang semi panjang, kemudian yang agak pendek, ya, itu ada di Zabur, dan juga kekhususan Al-Quran itu adalah surat yang ayatnya pendek. Makanya diawali dengan mulai dari surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Ayatnya pendek-pendek sampai An-Nas, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai seterusnya. Ayatnya pendek-pendek. Itu adalah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Al-Quran, tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran itu komprehensif, ya. Terintegrasi dari isinya itu, muatannya, kontennya itu terhadap apa yang mirip semisal dengan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ada keistimewaan yang terakhir, yaitu Al-Quran memiliki surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Umamah Al-Bahili riwayat yang berikutnya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu Qur'anin yudha'u an ahlil jannah fala yaqra'una minhu syai'an illa surata Taha wa Yasin fa innahum yaqra'una bihima fil jannah. Dari Abu Umamah Al-Bahili diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
seluruh Al-Quran itu akan ditaruh begitu saja, artinya diletakkan begitu saja. Kita di surga nanti insya Allah, amin ya Allah, kita semua akan mudah-mudahan semuanya bisa kumpul di surganya Allah, kita reunian. Itu tidak ada lagi orang baca Quran, yang ada adalah orang ini membaca tasbih, ya, tahlil, tahmid, takbir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah zikirnya penghuni surga. Apakah masih ada penghuni surga yang baca Quran? Tidak ada, kecuali ada. Itu dijelaskan oleh Nabi, ya. Dan memang meskipun ini hadis, kedudukan hadisnya tidak sahih, ya, tapi bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi kita. Setiap atau seluruh Al-Quran, artinya seluruh surat yang ada dalam Al-Quran itu akan, artinya sudah enggak berlaku lagi. Nanti di surga sudah tidak ada lagi, diletakkan dari penghuni surga. Artinya penghuni surga sudah tidak lagi dibebankan untuk membaca Al-Quran. Fala yaqra'una minhu syai'an, maka mereka tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran, illa surat Thaha wa Yasin, kecuali dua surat, yaitu Thaha dan Yasin, yang pernah Allah baca 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Fa innahum yaqra'una bihima fil jannah, maka sesungguhnya mereka membaca kedua surat itu di dalam surga, ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya ini dari beberapa riwayat yang kita sebutkan tadi di atas, ya, bahwa tidak ada keanehan, ya. Biasanya kalau hadis palsu itu ada keanehan, ada sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang berlebihan, itu biasanya ada. Kalau kita perhatikan lafadz matan hadisnya, sebenarnya tidak ada yang bermasalah seperti itu, meskipun beberapa, artinya sanadnya mungkin ada bermasalah, sehingga ini menjadi hadis dhaif. Ini bisa dijadikan kita untuk motivasi dalam beberapa hal seperti itu. Orang meninggal dunia, mau meninggal dunia, sakaratul maut, dibacakan Yasin, untuk memudahkan ruh itu keluar dari jasad. Jadi seakan-akan ini surah Yasin jadi pengantar orang sebelum dia meninggal dunia, sehingga ketika Allah membacakan dua surat ini, Thaha dan Yasin, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelumnya, dan penghuni surga dalam sebuah riwayat dikatakan masih membaca kedua surat ini, maka ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh kedua surat tersebut, yang insya Allah akan kita pelajari ini. Dan juga Imam Ad-Daruqutni, meskipun kita kembalikan urusan kebenaran ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajat Daruqutni, Ad-Daruqutni mengeluarkan hadis dalam sunannya, Sunan Daruqutni, dari Anas bin Malik. Beliau menyebutkan kisah Umar bin Khattab dan saudarinya Fatimah binti Khattab, Khabbab, dan juga sahabat Khabbab, ketika keduanya membaca surat Thaha, dan yang menjadi penyebab masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Dan kisahnya ini sangat masyhur di buku-buku sirah. Baik, tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya, akan saya bacakan beberapa riwayat tentang apakah benar kisah masuknya Umar bin Khattab ini, karena lantaran salah satu yang riwayat yang paling masyhur memang karena beliau mendengar surat Thaha, ya. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya, ya. Akan saya bacakan beberapa riwayat tentang, banyak sekali tentang sebab masuknya Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ada diantaranya adalah ketika beliau ini keluar membawa pedang yang terhunus untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ada bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Zuhrah, ya. Ini klan, artinya koalisinya Bani Hashim di Makkah. Itu biasanya ada Bani, itu ada Bani ada koalisi seperti itu, ya. Jadi dalam suku Quraisy ini kan banyak sekali klannya, ada klan Hashim, Makhzum, itu biasanya ada koalisi, ada kecocokan dengan siapa, ya. Dan di sini akan saya bacakan beberapa riwayat, ya.
Yang pertama adalah Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra, ya, Ibnu Syabbah dalam Tarikh Madinah, dan selain dari keduanya dari Ishaq bin Yusuf Al-Azraq berkata, telah memberitahu kepada kami Al-Qasim bin Utsman Al-Basri dari Anas bin Malik, beliau berkata, kharaja Umar mutaqallidas saif, Umar keluar dengan membawa pedangnya. Falaqiyahu rajulun min Bani Zuhrah, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Qala aina ta'midu ya Umar, laki-laki itu berkata kepada Umar, kemana kau bermaksud, kemana kau pergi wahai Umar? Faqala, maka Umar menjawab, uridu an aqtula Muhammadan, saya mau membunuh Muhammad. Qala wa kaifa ta'manu fi Bani Hashim wa Bani Zuhrah wa qad qatalta Muhammadan, bagaimana kau akan aman kalau kau jadi membunuh Muhammad, kau akan dikejar-kejar jadi bulan-bulanan Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Ini dua koalisi, ya, Bani Hashim ini meskipun waktu itu belum banyak yang masuk Islam, ya, tetapi kan ini bagaimanapun juga ada sifat zaman orang jahiliyah itu ada sikap apa? Ada sikap membela kepada klannya masing-masing. Jadi ta'assub kepada kelompok itu masih ada. Sehingga bagaimanapun juga Rasulullah ini dari Bani Hashim yang harus dilindungi, ya, meskipun mereka ini belum banyak yang beriman, tapi mereka rela untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau wahai Umar membunuh Muhammad, maka pasti Bani Hashim akan ngejar kamu, akan membunuh kamu, akan kisos, seperti itu, ya. Dan demikian juga dengan Bani Zuhrah. Qala, maka faqala Umar menjawab, ma araka illa qad sabauta wa tarakta dinaka alladhi anta alaih. Umar akhirnya justru membalikkan, menuduh kepada lelaki ini, saya tidak melihatmu kecuali kau sudah murtad dari agama nenek moyangmu dan meninggalkan agamamu yang dahulu. Jadi justru Umar langsung menuduh, kenapa kau menasihati aku seperti itu? Berarti kau jangan-jangan kau sudah masuk Islam, seperti itu, ya. Qala, maka lelaki itu menjawab, afala adulluka 'alal ajabi ya Umar, apakah boleh aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang menakjubkan, yang membuat kamu akan merasa heran, ya, merasa kaget, wahai Umar. Inna khatnaka wa ukhtaka qad sabawa wa taraka alladhi anta alaih, sesungguhnya iparmu, ya, Sa'id bin Zaid, iparmu dan juga adikmu Fatimah binti Khattab sudah meninggalkan agama nenek moyangnya dan masuk Islam, wa taba'a Muhammada, dan mengikuti apa? Muhammad. Nah, maka diceritakan oleh Anas bin Malik, famasya Umar dhamiran hatta atahuma wa indahuma rajulun minal muhajirin yuqalu lahu Khabbab. Maka Umar berjalan sambil beliau waktu itu marah sekali, ya, sampai mendatangi pintu rumah adiknya Fatimah, dan ternyata di situ mendengar suara orang, ya, dan itu adalah suara Khabbab, ya, sahabat Nabi, ya, Khabbab yang pernah saya ceritakan. Khabbab bin Al-Art ini seorang pandai besi, ya, beliau ini seorang pandai besi yang pernah suatu ketika ada orang ngutang besi sama beliau. Gara-gara beliau ini masuk Islam, maka utangnya itu nggak dibayar. Saya mau bayar kamu, tapi syaratnya kamu murtad dulu, masuk agama jahiliyah lagi. Ya, maka sahabat Khabbab nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Demi Allah saya tidak akan murtad dari agama Islam. Biar kata kamu ini tidak bayar, ya, tidak bayar utang kamu kepada saya. Jadi sudah order tapi habis itu dianterin, ini nggak dibayar, ya. Alasannya apa? Kamu sudah masuk Islam soalnya, ya. Itu pernah ada kisah. Ya, kemudian sahabat Khabbab ini yang baca, ya, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, sampai seterusnya. Falamma sami'a Khabbaba hissa Umar tawara fil bait. Ketika Umar ketuk pintu keras, kan, Fatimah, kan, ya, akhirnya langsung Khabbab ini langsung tawaro, mundur sampai dia sembunyi di sebuah sudut rumah.
karena takut Umar itu adalah suara Umar, maka tidak ada orang yang berani sama Umar karena Umar ini jagoannya Quraisy, tidak pernah kalah dalam gulat, ya, jadi tak pernah terkalahkan tuh Umar, ya. Kalau zaman sekarang ada UFC kan, UFC orang kayak ini itu tak pernah kalah ini. Beliau ini tak pernah kalah. Maksudnya saya tidak membandingkan dengan UFC, enggak. Cuman kan ada beberapa orang jagoan UFC yang nggak pernah, yang dari Rusia itu siapa namanya, Habib itu nggak pernah kalah itu. Ya, sampai akhirnya pensiun terhormat, nggak pernah kalah itu kan. Itu jago gulat. Ya, Umar ini adalah musari'u Quraisy. Beliau adalah jago gulatnya Quraisy, nggak pernah kalah. Siapa yang berani sama Umar kan? Dengar suaranya udah ini nyali itu udah ciut kan? Ya, sehingga Khabbab langsung sembunyi di sudut rumah. Ya. Fadakhala alaihima, maka Umar pun dibukakan pintu oleh adiknya Fatimah, maka Umar berkata, "Ma hadhil hainamatul lati sami'tuha indakum?" Suara apa tadi yang saya aku dengar dari kalian nih? Ya, kemudian kata Fatimah, "La syai'." Tidak ada apa-apa, kami nggak baca apa-apa. Itu hanya orang kami bicara antara satu dengan yang lainnya. Bohong. Ya, itu bukan kalian berbicara. Saya mendengar ada sesuatu yang apa? Sesuatu yang lain dari pembicaraan kalian. Maka saat itu sahabat Umar waktu itu beliau ini marah kan? Marah sampai menampar sampai membanting iparnya. Membanting iparnya, kemudian sampai berdarah, kemudian adiknya kena tamparnya juga, kena pukulnya, keluar darah juga. Maka sampai mengumpat, artinya melaknat ini adiknya ini. Semoga Allah melaknat kamu wahai musuh Allah. Seperti itu. Baru setelah itu Umar tersadar bahwasanya beliau sudah melukai, mencederai adik dan iparnya. Kemudian Umar duduk. Ya, karena bagaimanapun orang marah ini obatnya kalau berdiri dia duduk, kalau duduk ini masih dia kemudian berbaring, masih marah berbaring, kemudian berlindung kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan kalau ada seseorang marah maka dia hendaknya berta'awud dan mengambil wudu seperti itu kan, karena setan ini terbuat dari api, untuk memadamkan api dengan air. Ya, kalau berdiri maka dia duduk, kalau duduk kemudian dia berbaring. Umar kemudian duduk. Ya. Sungguh ada sesuatu terjadi dalam hatiku. Kalian membaca itu ada sesuatu. Saya merasa takjub dengan yang kalian baca ini. Bolehkah saya membaca? Enggak boleh. Maka Umar melihat lembaran itu disembunyikan, ya. Kalau bahasa kita diselipkan, ya kan? Di tempat duduk kemudian diambil sama Umar, ya kan? Kemudian dibaca sama Umar, ya Thaha, seterusnya. Maka beliau kemudian berkata, yang bagi man yaqulu hadza alla yu'bada ghairuh. Yang mengatakan ini tentu pantas untuk disembah bukan yang lainnya. Artinya apa? Yang pantas disembah adalah zat yang berkata, yang berfirman ini bukan yang lainnya. Maka saat itulah Fatimah mengatakan, absyir bergembiralah ya, menerima kabar baru engkau wahai Habibi. Langsung adiknya itu mengambilnya dengan Habibi ya ruhi, wahai nyawaku, jiwaku. Ini kemudian disebutkan ini kakaknya ini. Kemudian tiba-tiba Khabbab yang sedari tadi itu sembunyi karena tahu Umar ini sudah luluh hatinya, keluar. Jadi baru keluar nih setelah, karena Umar ini sudah nggak marah-marah ini, sudah adem ini kan, dan bahkan mengatakan saya tersentuh dengan apa yang kalian baca. Khabbab keluar. Khabbab antal qari, Khabbab jangan-jangan kamu yang tadi baca. Na'am wahai Umar, absyir ya Umar, ya bergembiralah engkau wahai Umar, menerima kabar gembira yang datangnya dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, beliau pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, muliakan, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya salah seorang yang paling kau cintai dari dua laki-laki, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Jadi dua Umar. Zaman dulu Pak, ya, orang Arab menulis tidak ada harokat, tidak ada syakal, sehingga nama Umar sama Amr itu sama, ain mim ro, ain mim ro.
Sehingga orang Arab yang bisa baca tanpa syakal pun akan bingung. Ini sebenarnya Umar atau Amr? Karena nggak ada harokat. Karena Umar sama Amr nggak ada harokatnya waktu itu. Artinya tulisannya sama, Ain Mim Ra. Sehingga dengan masuknya dua Umar, dua Amr, maksudnya Umar dan Amr. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham maksudnya adalah Abu Jahal. Maka Rasulullah berdoa. Secara realistis, logisnya ya, memang Umar lebih pantas untuk masuk Islam. Jadi masuk Islam ini nggak ada ceritanya ujuk-ujuk, nggak ada cerita orang masuk Islam ini kemudian orang sukses kemudian kok dia tiba-tiba simsalabim abrakadabra membalikkan tangan, nggak seperti itu. Ada proses. Umar ini hatinya lebih lembut daripada Abu Jahal, daripada Amr bin Hisham. Ya tadi saya bilang ya, Umar sama Amr itu tulisannya sama. Sehingga apa? Untuk membedakan mana Umar mana Amr, maka orang Arab menambahkan wawu di belakang Amr. Tulisan Amr maka ada wawunya di belakang. Ain, mim, ra, wawu. Sehingga oh ini berarti Amr. Tapi kalau yang nggak ada wawunya berarti Umar. Nah ada seorang penyair berkata, ini bahasa bercandanya, tapi bercanda yang insya Allah tidak keluar dari batas, ya kan? Amr itu dapat wawu dari siapa? Ada pepatah orang Arab mengatakan Dawud ini marah karena wawunya dicuri oleh Amr. Jadi tulisan Dawud dalam bahasa Arab itu dal, alif, wawu, dal. Tulisannya Dawud. Wunya pendek tapi dibaca panjang. Dawudu. Gak ada wawunya. Harusnya kalau wunya dibaca panjang harus ada wawu sukun, ya kan? Karena dhammah bertemu wawu sukun jadi mat tabi'i. Jadi orang mengucap Dawud meskipun tulisan wunya pendek nggak ada wawu sukunnya tapi tetap membacanya Dawud. Tapi Amr meskipun ada wawunya dibaca pendek. Dari mana Amr ini dapat wawu? Kata pepatah orang Arab, dia mengambil wawunya Dawud sehingga Dawud marah. Ini satu bercandaan para penyair. Ya. Jadi untuk membedakan. Jadi meskipun tanpa ada wawu setelah wawu, itu wawu Dawud pada lafadz wu dibaca panjang, tapi Amr ada wawu tidak dibaca panjang, Amr atau Amru. Sehingga Umar atau Amru dibedakan yaitu dengan adanya wawu di belakang Amr berarti dia Amru. Tapi kalau yang nggak ada wawu berarti Umar. Maka pilihannya adalah dua. Rasulullah berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan satu dari dua orang ini, Umar atau Amr. Kalau Umar berarti Umar bin Khattab, kalau Amr berarti Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal. Secara realistisnya memang Umar lebih realistis, lebih logis untuk masuk Islam karena hatinya masih ada kelembutan. Tapi Abu Jahal, Amr bin Hisham gak ada lembut-lembutnya sama sekali. Ya, zalim kepada Nabi SAW. Melihat Nabi sholat di Ka'bah diinjak, ya kan, dilempar dengan kotoran seperti itu. Kemudian kalau Umar enggak. Ini yang kisah akan saya sampaikan nanti pada kisah yang lainnya tentang Umar ini, bagaimana masuk Islam Umar ini. Maka kata sahabat Khabbab, abshir ya Umar, innaka la khairu rajulain. Bisa jadi kamu adalah dua orang yang terbaik, satu orang yang terbaik dari dua orang yang dimaksud oleh Rasulullah, yaitu kalau tidak Umar bin Khattab yaitu Amr bin Hisham. Maka bisa jadi engkaulah orangnya yang dimaksudnya. Benarkah beliau mengatakan seperti itu? Ya, kami mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Kalau begitu antarkan saya ke tempat Rasulullah SAW dan diantar. Dan waktu itu masih siang ya, tidak malam. Dan saat itu sudah ada sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib yang sudah masuk Islam lebih dulu. Ya, kemudian Umar mengetuk pintu, dilihat celah pintu itu ternyata dilihat Umar. Maka orang-orang udah pada takut, ya. Maka Hamzah lah yang berani untuk membukakan pintu. Kata beliau apa? Demi Allah, kalau dia kalau dia menginginkan keburukan kepada kami, kepada kita, maka membunuhnya adalah sesuatu yang mudah bagiku. Karena Hamzah tidak lagi yang dibunuh ini orang. Hamzah ini berburu singa. Dia bisa dia singa ini kan. Lawannya Hamzah itu singa. Jadi makanya beliau disebut sebagai Asadullah, singanya Allah kan. Jadi bukan lawannya bukan lagi lawan ini. Jadi
lebih hebat dari gladiator Roma. Ya, gladiator Roma kan dulu kan kalau udah budak diadu, kemudian lawannya yang terakhir singa atau harimau kan itu. Enggak puas sampai di situ, harimau sama macan, harimau sama singa diadu. Jadi mereka ini hobi seperti itu, melihat ini orang berdarah-darah itu, orang-orang Roma zaman dulu itu seperti itu. Sampai orang sudah puas lihat orang sama orang, gantian orang sama binatang. Orang binatang udah puas, gantian binatang sama binatang. Akhirnya harimau diadu sama singa. Pertanyaan saya, kalau harimau sama singa gelut, menang mana? Hah? Menang siapa? Menang apa? Kenapa menang singa? Ada jenggotnya, ya, sangar gitu. Ya. Banyak orang menganggap menang singa, ya. Tapi ternyata saya lihat cari-cari informasi tentang singa sama macan itu, memang kalau habitatnya memang beda. Kalau singa itu di gurun, ya. Karena tidak ada singa di Jazirah Arab, nggak ada harimau kan, karena nggak ada hutan yang itu kan. Kalau harimau itu di hutan-hutan, ya, terutama di hutan tropis seperti itu dia harimau itu. Ya, ada di India, ada di Asia itu kan. Kalau di gurun biasanya adanya singa. Sehingga binatang yang saat itu menjadi ranting di makanan paling tinggi itu, rantai makanan itu yang paling tinggi itu adalah singa atau harimau di habitatnya. Cuman pernah orang ini ngadu, nggak puas nih, orang Roma itu ngadu. Zaman dulu biasa diadu itu harimau sama singa, ternyata dengan tentunya jangan kelasnya harus sama dong. Jangan sampai kelas bulu berhadapan dengan kelas berat. Ya. Kelas terbang dengan kelas ini jangan, ya, harus sama. Ini bulu harus sama bulu, ya kan? Kelas terbang sama terbang. Kemudian kelas berat sama kelas berat. Ini kelas berat harimau, kelas berat singa diadu. Ternyata apa? Dari 10 pertandingan antara singa dan harimau. Ini jadi ngomong singa harimau nggak apa-apa sedikit, ya. Itu ternyata 7 kali dimenangkan oleh harimau dan hanya singa hanya memenangkan 3. Jadi ternyata lebih banyak dimenangkan oleh harimau kalau kita berbicara ini, ya. Tapi ini kita bukan membandingkan sahabat Hamzah dengan itu, enggak. Tapi saat itu memang rantai makanan di padang pasir itu yang paling tinggi adalah seekor singa, kan seperti itu ya. Beliau biasa menghadapi singa, sehingga beliau mengatakan kalau memang Umar menginginkan keburukan, lakana qatluhu hayyinan alaina, sungguh membunuhnya itu sangat mudah bagi kami, biar itu urusan saya, kata Hamzah. Maka ketika dibukakan pintu oleh Nabi sedang ada di Darul Arqam, dibukakan itu pintu, kemudian Umar langsung bahasa kita dicengkiwing gitu kan, langsung ditarik masuk. Kemudian mau apa itu kan, langsung Rasulullah menenangkan sahabatnya untuk lepaskan, wahai pamanku, wahai Hamzah, lepaskan. Maka saat itulah Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni ji'tuka li uslim, saya datang kepadamu untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya engkau ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang bergembira dengan ini, berpelukan. Saat itulah masuk Islamnya Umar. Ini riwayat yang pertama menjelaskan tentang bagaimana kisahnya Umar bin Khattab. Ini kisah yang paling populer, yang paling masyhur di kalangan para ulama, ya, seperti itu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, meskipun ada beberapa jalur yang lemah, artinya ada beberapa jalur yang melemahkan, akan tetapi ini yang paling populer di antara dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya, ya, karena ini riwayat bahkan di beberapa, artinya mungkin di film tentang Umar dan lain sebagainya itu memang menjelaskan ya seperti inilah beliau ini masuk Islam. Jadi beliau ini masuk Islam dengan cara seperti ini, mendengar surat Thaha, surat yang membuat hati beliau ini luluh. Meskipun ini bukan pertama kalinya Umar ini mendengarkan ayat Al-Quran, enggak, tapi beberapa waktu sebelumnya pun pernah beliau dikisahkan mendengar surat Al-Haqqah, ya. Nanti insya Allah kisah-kisahnya akan saya sampaikan tentunya pada kesempatan yang lainnya, insya Allah. Mudah-mudahan masih ada kesempatan yang lainnya untuk kita bahas. Masih ada beberapa riwayat yang akan saya sampaikan tentang kisah masuknya
Umar ibnul Khattab. Ini kisah yang paling populer, yaitu mendengar surat Toha. Insyaallah kisah-kisah yang lainnya akan kita bahas pada kesempatan yang lainnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.